Baik, selanjutnya kita akan membuat laporan ya. Setelah dari awal pertemuan di tutorial pertama, kita telah membuat tabel. Pertemuan berikutnya kita telah membuat faktur, lalu membuat query, dan sekarang terakhir adalah bagaimana semua yang sudah kita kerjakan itu dilaporkan. Ya. Nah, dalam membentuk laporan, ini laporan juga sama, bisa diambil dari tabel langsung, bisa diambil dari query, ya. Mari kita untuk sementara kita ambil dulu laporannya dari tabel. Tabel yang cocok untuk dibuatkan laporan yaitu tabel retail, gitu ya. Kita lihat di open. Nah, kenapa ini cocok untuk dibuatkan laporan? Karena di sini ada nama kota yang diulang-ulang. Nah, yaitu Bandung diulang 4 kali, Cianjur 3 kali. Nah, harapannya dengan membuat laporan per data retail ini, si perusahaan OMG ingin tahu kira-kira lokasi dari para pelanggan, yaitu para retail. Para pelanggan ini, para retail ini kebanyakan dari kota mana gitu. Dan setiap kota jumlahnya ada berapa orang. Ada berapa toko. Nah, sekarang kita akan membuat laporan berdasarkan letak kota. Dari masing-masing kota akan diketahui berapa jumlah toko yang berada di kota masing-masing. Oke, kita close dulu yang ini. Langkah pertama yaitu klik tabel retail, itu. Yang kedua, create, klik, baru report widget, ya. Report widget ini kita kalau ingin ditampilkan semua langsung saja panah 2, klik lalu next. Gitu. Nah, di sini si report widget dia sudah bisa mendeteksi kira-kira laporan itu akan ditampilkan berdasarkan apa. Dia sudah memilih berdasarkan kota, gitu ya, nama kota. Tapi kalau kita punya pilihan lain, ini juga bisa diedit. Misalnya nama kotanya dibalikin lagi ke kotak sebelah sini, tinggal pakai panah ke kiri, gitu. Nah, misalnya akan dibuat laporan berdasarkan nama retail, tinggal dipilih begitu. Nah, karena di sini yang cocok hanya nama kota, maka nama retail kita balikin lagi, nama kota kita pilih, gitu ya. Lalu next. Nah, setelah diurutkan berdasarkan nama kota, langkah berikutnya akan diurutkan berdasarkan apa setiap kota itu. Apakah nama retail atau nomor retail atau alamat atau nomor telepon. Nah, sebaiknya ini menggunakan nomor retail karena ini adalah field yang berbeda untuk setiap retailnya. Ini pilih nomor retail gitu, lalu next. Nah, kita pilih yang step itu nanti ditampilkan seperti ini. Contohnya kalau ini ada dua step itu ada 2 kriteria penilaian atau kriteria pilihan. Misalnya di sini nama kota, nanti di sini nama apa lagi misalnya. Maka setelah 2 step kriteria, maka berikutnya di sini adalah nomor retail, nama retail, dan seterusnya. Nah, kita akan menggunakan berdasarkan itu. Nah, supaya bebas orientasi kertasnya, apakah itu bisa potret atau landscape, kita buat saja yang landscape ya, karena kemungkinan itu cukup panjang datanya.
Kita buat landscape, next. Nah, judulnya kita buat sini laporan data retail. Kita pilih yang preview the report. Jadi sebelum dibuatkan report, dilihat dulu hasilnya seperti apa. Finish. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah nama kotanya. Di sini nomor retailnya, gitu ya. Jadi kita lihat di kota Bandung ternyata ada 1, 2, 3, 4 toko. Di Cianjur 1, 2, 3 toko. Nah, kalau ini dirasa sudah cukup, berarti sudah selesai. Tapi kalau belum cukup, ketika dilihat laporannya ini masih ada judul yang berdempetan seperti ini, terus ini juga tidak sama, maka sekarang kita edit menggunakan design view, pilih yang ini. Gitu. Contoh di sini misalnya karena laporan itu nantinya akan dicetak juga ke printer, maka desain di sini harus jangan banyak warna yang pekat gitu, karena nanti satu tidak sulit terbaca karena laporan harus jelas, yang kedua penghamburan tinta juga gitu ya. Nah, misalnya yang ini saya perlebar sampai ke situ, laporannya saya tempatkan di tengah, lalu di bold seperti biasa hurufnya Atma, itu kalau kurang gede dibesarin 36 misalnya. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang di laporan ini kita mau menambahkan, ini kebesaran kayaknya 30 saja. Mau menambahkan laporan data retail per tanggal. Misalnya per tanggal hari ini. Nah, untuk itu sangat mudah sekali, kita tinggal memandang. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini kan ada 6 Juli 2022. Ini halaman 1 dari 1. Supaya gampang, maka kita akan ngambil yang 6 Juli dipindahkan ke atas sini, ya. Dengan sedikit diberi keterangan. Contoh di sini, misalnya saya klik yang inilah ya. Ini. Ini. Oke, saya berikan di sini misalnya laporan data retail per tanggal dan gitu. Ini saya bold, hitam, per tanggalnya kita perkecil begini. Nah, yang sinau ini kita pindahkan ke atas. Tuh. Jadi nanti akan muncul tanggalnya selalu update. Oke, ini pindahkan lagi ke atas, dipaskan ke situ supaya tidak hambur tinta ini dan mudah terbaca. Yang ini kita ubah saja ke dalam warna hijau yang agak hijau gitu ya, agak hijau. Atau warna putih sajalah ya, biar jelas. Agak putih kayaknya. Terus laporannya kita tulis dengan warna biru, warna hijau. Gitu. Per sama ini juga sama hijau.
bold, bold gitu ya. Yang ini kita transparankan, nah begitu. Yang ini kita beri warna, beri warna, kita desain supaya hasilnya bagus. Hurufnya juga diperbesar, soalnya 12 begitu. Terus ini seperti biasa kita buatkan warnanya, tulisannya hijau tua, backgroundnya adalah backgroundnya hijau, tulisannya mending ini atau kurang pekat ya, putih aja. Nah gitu. Terus kita ininya, namanya kita ubah begini, misalnya nama retail juga, itu nomor retail saya ganti, nah, itu nomor retail, nama kota. Alamat kita geser ke sini karena tempatnya lumayan luas. Nah yang ini headernya kita buat rata tengah gitu ya. Oke, dibuat 12 ya tadi. Oke, yang ini kita sambungin aja lah ya, kita sambung. Ini yuk kita sambung. Ini kalau kecil lebih keren ya. Sambung. Gitu. Nah, ini harus ada jarak gitu ya, jarak di sini untuk menentukan nama kotanya sebagai header, kita berikan jarak. Itu. Nah, ini pisah ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kita akhir setting ini. Oke, nomor telepon kita geser biar sama dengan di atas. Ini geser ke situ nomor teleponnya.
Terus nama retail juga digeser. Jadi di sini waktunya banyak terpakai oleh setting gitu ya. Karena laporan harus bagus. Oke, ini naik ke atas saja. Kita ubah warna hitam, bold tapi kecil, 10 ya. Ini ke atas. Kita lihat laporannya. Nah, muncul seperti ini, report. Report. Ini tokonya udah. Mungkin ini nama retailnya terlalu panjang. Kita potong sampai di sini. Ini juga sama. Nah, begitu. Nomor telepon. Alamat. Kita tarik ke sini. Nah, oke, ini kita cek lagi di desain. Ini kurang rapat dikit ya. Nah, gitu. Ini dikit. Udah, pokoknya seperti ini saja. Pengaturan dari formnya. Begitu. Nah, untuk oke. Ya, kalau tidak mau seperti ini bisa disambung nanti. Oke, mungkin segini dulu untuk laporan data retail. Nanti untuk tata letak warna dan seterusnya silahkan diatur sendiri oleh masing-masing. Semoga materi ini bisa membantu dalam pengerjaan tugas. Terima kasih.